yang bersedia hadir untuk menjadi narasumber kita di siang hari ini. Dan juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bisa menghadiri webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke webinar kita pada hari ini mengenai tema nulis hemat, manfaat hebat, motivasi berkarya dengan mudah. Perkenalkan saya Cindy Ledia Virgo sebagai host dan juga bersama kita di sini sudah hadir Bapak Yaya STM.com. Beliau merupakan penulis di penerbit CV Nulis Hemat Indonesia dan sudah menerbitkan buku kolaborasi bersama rekan-rekannya dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli buku, Bapak Yahya bisa hubungi langsung admin kami atau kepada saya sendiri nantinya. Dan juga Bapak Yahya, beliau memulai karir sebagai dosen dari tahun 2018 dan sebagai dosen tetap dari September 2019 hingga saat ini di Universitas Dharma Persada pada program studi Sistem Informasi. Beliau memiliki ketertarikan di bidang pengembangan aplikasi, web dan database, dan juga mewujudkan karir sebagai dosen profesional. Beliau pun aktif sebagai pekerja profesional di bidang ketertarikannya tersebut. Selain itu, Bapak Yahya juga aktif berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat di bidang pendampingan usaha kecil dan menengah atau UMKM, serta menulis buku dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi negara kita. Baiklah, kepada Bapak Yahya, dipersilakan waktu dan tempat. Oke, ya, terima kasih Bu. Oke, mohon izin saya share sebentar ya. Ya. Oke, ya. Gimana Ibu tampilannya sudah? Masih kosong, Pak. Oh, Ada apa? ya, agak Sudah, loading. sudah, Iya, sudah. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai izin ya Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak para peserta webinar. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dalam acara yang luar biasa ini, di mana kita dapat bergabung dengan acara yang berjudul Tulis Hemat, Manfaat Hebat, Berkarya dengan Mudah. Nah, ini. Jadi dari judulnya, terus terang, saya merasa ketika bergabung dengan Nulis Hemat ini menjadi mudah ya, dalam arti dalam menulis itu ternyata tidak harus semuanya ya, Bapak Ibu. Mungkin sedikit pengalaman saya. Sebelumnya saya juga mohon izin pada Ibu Bapak semua. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya ketika bergabung dengan Luis Hemat ini, ketika menulis bisnis intelijen. Ya, yang terbaru memang saya baru selesai menulis buku yang rekayasa perangkat lunak. Nah, kebetulan saya ingin menceritakan pertama kali ketika saya bergabung di bisnis di Indonesia Hemat ini, ketika saya menulis bisnis intelijen ini. Bapak Ibu, rekan-rekan dosen semua, ini dari rekan dosen dan ada beberapa mahasiswa. Terima kasih ya. Uh, Pada bisnis intelijen ini atau kecerdasan bisnis, awalnya saya menulis, saya ingin mengambil satu poin itu, di mana yang bisa saya ambil ternyata saya merasa ada eksplorasi data. Nah, jadi saya ingin mengolah data. Awalnya saya pikir bisnis, oh ini buku apa ya awalnya gitu. Tapi ketika ada kata-kata intelijennya, alhamdulillah saya jadi bersemangat. Oh ternyata ada poin yang bisa kita ambil dalam penulisan eksplorasi data ini. Saya lanjutkan. Nah ini bukunya ya. Dan selanjutnya ada buku yang sedang saya tulis yaitu ilmu komputer. Oke. Ini referensi yang saya gunakan ya. Ini Ibu.
Ibu Bapak sekalian. Sedikit saya ingin menceritakan mengapa kita mengangkat bisnis intelijen. Ya, seperti biasa, dalam mencari suatu permasalahan, kita mencari solusinya. Nah, ketika adanya bisnis intelijen ini, kita menggunakan seperangkat metode, teknologi, dan praktek yang digunakan untuk memproses. Jadi menganalisa data dan menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Ya seperti itu. Uh, Intinya data-data yang mungkin selama ini tidak pernah kita perhitungkan dalam mengambil keputusan, ternyata dapat kita olah dengan menggunakan bisnis intelijen ini. Peran utama dalam bisnis intelijen yaitu pertama yaitu membantu kita sebagai organisasi maupun individu yang melakukan usaha untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua yaitu memahami pasar dan perilaku pelanggan. Nah, ini sangat penting karena kita tahu di saat kita sudah memiliki pelanggan, setidaknya kita harus menjaga dan merawatnya. Otomatis kita harus mengetahui kira-kira apa yang sering dia cari, apa yang sering dia beli, atau apa yang sering dia manfaatkan dari hasil bisnis kita. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat penting. Mungkin awalnya kita tidak memperhatikan atau mengabaikan, yang penting beli pulang gitu kan. Oh, ternyata semakin dia sering berbelanja, kita semakin tahu tuh apa yang dia beli, terus yang barang-barang yang entah substitusi, entah barang-barang yang mendekati yang dia beli, itu yang kita jadi bisa tahu ya. Yang kedua ya, yang ketiga adalah kita bisa mendeteksi tren dan pola. Dalam arti kedepannya ini kira-kira akan terjadi tren atau enggak ya, atau polanya nanti menaik atau menurun ya, itu yang bisa kita. Selanjutnya kita bisa meningkatkan efisiensi operasional. Ya, karena dengan tahu tren ke depan atau pola depan, ada hal yang mungkin bisa kita kurangi atau ada hal yang mungkin bisa kita tambah untuk menunjang uh, proses bisnis kita. Nah, eksplorasi data ini merupakan hal yang paling fundamental ya, paling dasar ya. Karena dengan kita dapat mengawali data-data yang tersembunyi, awasan tersembunyi, kita bisa memiliki eksplorasi untuk apa? Ya, yang pasti untuk mengambil keputusan yang sifatnya lebih strategis, dalam arti lebih ke hal yang memang kita anggap prioritas. Nah, yang kedua ya kita kan bisa meningkatkan efisiensi operasional. Jadi kita bisa melihat mana yang kira-kira divisi yang bisa kita hilangkan atau kita kurangkan, mana yang bisa kita tambah. Nah, selanjutnya kita lebih mendukung menjadi personalisasi layanan ke pelanggan ya. Jadi lebih bisa melayani pelanggan dengan lebih personal sehingga menimbulkan keterikatan kepada pelanggan agar selalu teringat dengan produk-produk kita, intinya seperti itu. Terus yang keempat adalah mengurangi resiko. Resiko dalam arti kita mampu mendeteksi kira-kira akan terjadi apa ya, anomali kegiatan apa ya nantinya lebih awal. Jadi mungkin kalau terjadi demo nanti akan gimana, kalau nanti ada ini kita harus gimana. Nah, itu dengan data-data yang kita punya, maka kita bisa melakukan ini semua. Nah, dalam melakukan eksplorasi data di dalam perusahaan buku saya, ini saya ada beberapa metode yang umum digunakan. Oh, oh maaf, ya, ini aplikasi pendukungnya ya. Jadi mungkin secara computerized, istilahnya selama ini data-data itu kan terkumpul ya, terkumpul dalam buku atau terkumpul eh, dalam bond, dalam nota dan segala macam. Ternyata setelah kita kumpulkan datanya, kita bisa mencari datanya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ternyata sudah ada di pasaran seperti Tableau, di mana sifat datanya lebih bersifat interaktif tampilannya. Yang kedua ada integrasi data, terus juga ada ClickView, Google Studio, dan SAP. Terus terang dalam penulisan ini, Bapak Ibu, memang saya tidak menjelaskan secara dalam atau secara detail karena memang
konsep saya di awal memang ini secara menyeluruh. Artinya tidak sedalam yang saya tahu, dalam arti yang saya ingin rangkum dalam arti untuk menjadi sebuah eksplorasi data. Selain tadi caranya, metodenya, juga tadi ada aplikasinya. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh ya. Jadi penerapan dari business intelligence yang mana kita bisa rasakan nantinya misalkan pada penjualan di mana kita bisa melihat nanti mana sih produk yang paling laku atau produk yang mungkin kurang. Jadi kita bisa menyiapkan ke depan budget operasional dan yang lainnya untuk hal yang paling laku. Yang kedua untuk analisa ke pelanggannya. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu preferensi dan perilaku dari pelanggan-pelanggan kita. Selanjutnya dari sisi analisis pemasaran, kita bisa evaluasi efektivitas. Mungkin selama ini kita melakukan iklan atau kita bisa memantau nih ternyata iklan mana nih yang seharusnya lebih baik gitu. Begitu juga dengan rantai pasokan ya, supply chain-nya kita bisa menilai dari persediaan dan distribusinya. Kita bisa memperhitungkan oh ternyata memakai distribusi, oh kita pakai yang vendor ini sepertinya, yang ini kurang. Nah, itu bisa kita analisa. Yang kelima adalah dari analisis keuangan, di mana hal semua itu akan menimbulkan efisiensi. Ya, dari efisiensi kita juga bisa menimbulkan proyeksi. Proyeksi dalam arti dananya lebih baik kita arahkan kemana. Nah, selanjutnya di visualisasi data kita bisa membuat dashboard, tampilan dashboard dalam arti untuk memantauan kinerja sehari-hari. Jadi misalkan dari segi produksi atau dari segi pemasaran, nanti kita bisa lihat mana yang lebih membutuhkan. Yang terakhir adalah kita bisa kedepannya menggunakan machine learning dalam arti dari mesin learning ini dari data-data yang sudah kita kumpulkan dari segi pelanggan, dari produksi. Nah, nantinya kita akan bisa mengklasterkan dari segi pelanggan, terus juga tren-tren ke depan, ada pelanggan yang mana. Nah, itu dengan mesin learning kita akan lebih banyak tahu nanti. Jadi intinya kesimpulan, selama ini mungkin data-data yang selama ini kita kurang gunakan atau kita abaikan, dengan eksplorasi data dalam bisnis intelijen ini, intinya kita akan menghasilkan uh, data yang bisa gunakan untuk pengambilan keputusan ke depan untuk hal yang lebih strategis dan lebih bermanfaat. Ya, intinya sebagai penutup ini saya akan coba simpulkan intinya bisnis intelijen adalah fondasi yang penting untuk pengambilan keputusan di era digital. Dengan memanfaatkan data, kita tidak hanya memahami kondisi bisnis ini, tapi juga mampu memprediksi peluang dan tantangan ke depan. Nah, ini kesimpulan dari buku yang saya tulis di Bisnis Intelijen, buku saya pertama di Nulis Hemat. Memang kelihatannya simpel ya Ibu, dalam arti pada saat awal menulis itu cuma terbesit satu ide ya. Ternyata dari hal yang kecil kita coba menulis. Nah, ternyata ketika kita salurkan ke nulis hemat ini ternyata kita bisa dapat masukan. Nah, idenya bisa dikembangkan. Setelah dikembangkan, kita juga mendapat support untuk biasa pengecekan, plagiasi, segala macam. Ketika sudah oke, selanjutnya diproses oleh nulis hemat ini. Jadi bukan berarti saya mengharuskan, tidak. Intinya ini adalah salah satu cara kita dengan cara hemat kita bisa mengeluarkan ide menjadi sesuatu yang hebat. Intinya seperti itu. Uh, jadi demikian Ibu, mungkin cukup sekilas. Intinya mari kita bergabung untuk menghasilkan sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil menjadi sesuatu yang lebih hebat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yahya. Ya, Kita buka sesi tanya jawab, boleh ya Pak ya? boleh, boleh Ibu. Ya, Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin diskusi dengan Bapak Yahya, boleh langsung
melalui chat atau boleh langsung raise hand dan Hmm. open mic-nya. Saya dulu, Mbak Ah, ya. di sini. Boleh, boleh Pak Oke. Endar. Oke. Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Memang ala bisnis intelligence ini di era digital memang mengharuskan kita untuk berbenah dari yang dahulunya belum lagi ada yang namanya bisnis intelligence. Saya pun ini sampai sekarang baru satu yang terbit itu pun udah lama. Tetapi Hmm. untuk selanjutnya memang agak-agak apa? Kadang-kala agak ragu saya, makanya terus-terusan saya ikuti webinar apa saja, terutama nulis hemat ini memang termasuklah saya itu pesertanya yang paling aktif. Karena apa? Mengingat ilmu yang disampaikan oleh para narasumber termasuk Pak Yahya, nah mendorong kita termasuk saya untuk membuat salah satu atau beberapa karya tulis nantinya yang sesuai atau apa saja biar bisa nanti bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan bacaan, Amin. kan bisa nanti mengalir pahalanya ke kita. Jadi berdasarkan pengalaman Pak Yahya, saya lihat bahwa atau saya dengar tadi dari paparan sebelum Pak Yahya masuk, udah banyak buku-buku yang terbit. Itu pakai apa namanya itu, Pak Pak Yahya itu ada, kalau di kantor kan ada staf ahlinya. Nah, biar Hmm. mau menerbitkan salah satu buku itu dikirim dulu eh, formatnya ke guru besar atau doktor. Kira-kira bagaimana kiat-kiat yang dilaksanakan pengalaman dari Pak Yahya? Mohonlah penjelasan di dalam kesempatan ini sebagai motivasi bagi kami yang ikut webinar ini kira-kira Pak. Terima kasih atas ilmunya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Boleh Bapak ini silahkan langsung. Oh, iya. Terima kasih Bapak Anjar ya. Bapak Anjar, salam kenal Pak Anjar. Pak Anjar Mahmudin. Mohon maaf kalau tanpa gelar Pak ya. Kita anggap kita ini sudah sama-sama dekat Bapak. Iya. Intinya sih gini Pak. Istilahnya dari setiap ada kesempatan, misalkan ada nih penulisan. Seperti di awal kita melihat dulu Pak, eh, ini bukunya ke depan ada nggak yang sesuai dengan bidang kita. Pertama itu, jadi dipastikan buku yang akan kita tulis ini nggak hanya eh, sejajar atau sejalan dengan ilmu kita, begitu juga kita sesuaikan dengan biasa kita kan ada beban kerja dosen kita ya Pak ya. Nah itu kita targetkan, kita targetnya kapan nih akan muncul gitu. Jadi untuk beberapa buku ini memang ada yang tidak langsung terbit, Pak. Jadi ada yang mengalami ya mungkin ada penulis nanti di tengah jalan tiba-tiba ada yang pending atau ada yang berganti gitu. Intinya di awal ketika ada kesempatan sebuah judul, ketika itu kita bayangkan, kita narasikan itu sesuai dengan kita dengan ilmu kita. Nah, itu memang sebaiknya pertama kita tangkap dulu, Pak. Kita tangkap dulu, setelah kita tangkap kita lihat di situ biasanya nanti ada beberapa bab yang bisa kita sesuaikan dengan yang kita anggap paling mudah. Ingat, jangan ambil yang besar, jangan ambil yang menyulitkan intinya. Jadi kalau dari sekilas judul, ini kayaknya saya bisa nih. Oke, langsung Pak. Jadi dari situ kita menulis,
seperti biasa kita mencari referensi sana kemari, cari jurnal, kita cari penulisan-penulisan, begitu juga di web. Kadang saya juga melihat web-web yang menulis itu, kita baca, lalu kita compare, kita kombinasikan. Nah, baru kita selalu kita kembalikan ke penerbit, Pak. Jadi ternyata di penerbit juga nanti ada yang memeriksa dalam arti dari kata-kata, terus juga dari plagiat ya, plagiarismenya. Nanti itu juga di dicek ketika kita masih misalkan terlalu besar kesamaannya dengan tulisan lain. Ya, memang itulah beberapa tantangan ketika kita menulis, kadang mungkin itu sudah ada yang nulis, nah, gitu. Atau kadang ketika kita mengambil sebuah referensi, referensi itu juga kadang mungkin terlalu jauh ya, Pak. Nah, ini kalau bisa memang kita ngambil referensi yang paling-paling dekat ya dengan tahun-tahun kita ini, biar lebih up to date istilahnya. Nah, itu yang lebih. Intinya sih maju saja ketika menulis, nanti berjalan dibantu oleh penerbit, Pak. Intinya gitu. Istilahnya ada yang membantu kita, terus juga mungkin kalau ada rekan-rekan kita sharing biasanya. Ini tulisannya ini gimana? Oh, yaudah bisa gitu. Intinya gitu sih. Intinya kita coba luangkan waktu sedikit. Intinya kita targetkan. Kita harus target juga, Pak. Target ini untuk tahun kapan, untuk semester kapan. Nah, itu minimal karena ini sambil berjalan ya. Kita sambil aktivitas kita sehari-hari mungkin bisa kita sela atau kita di waktu libur. Nah, itu kita mulai menulis di situ. Jadi tidak di sehari-hari fokus nulis gitu, Pak. Tidak. Ya, ya. Jadi sambil jalan. Ketika ada ide, tambah gitu kan. Ternyata pas lagi libur agak kosong, kita sempurnakan lagi gitu sampai batas waktu yang ditentukan. Intinya ini gitu, Pak, dari hal yang sederhana kita kembangkan gitu, nanti ada yang lain yang membantu kita dari penerbit intinya. Ya gitu, Pak Anjar, terima kasih Oke, terima jawabannya. terima kasih Pak Yaya. Terima kasih, Pak Anjar. Ya, terima kasih ya Ya, Pak Yaya. Jadi Ya, gimana Pak Anjar? Pak Anjar mau menerbitkan ya buku nggak? sudah Mbak Cindy. Ya. Ya. Baiklah, kita selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nurbaiti di sini. Saya mau tanya kepada Pak Yahya sebagai pemula, tolong berikan kami langkah dasar dalam memanfaatkan eksplorasi data dalam bisnis intelijen. Nah, itu pertanyaannya, Pak. dari mesin apa, Bu? Dari Dari Tolong berikan kami langkah dasar dalam memanfaatkan eksplorasi, eksplorasi, eksplorasi. ya, eksplorasi Ya, data dalam bisnis intelijen. ya, dari hal yang paling dasar itu tadi diawali dari data-data yang selama ini kita abaikan ya. Jadi yang kita anggap tidak ada hubungannya, kita abaikan, atau selama ini yang ada hubungannya tapi kita tidak pergunakan. Nah, kita mulai mengumpulkan. Jadi data-data yang tidak berguna menurut kita dan data-data yang menurut kita berguna itu kita kumpulkan. Nah, nanti dengan beberapa metode yang sudah saya tulis, diantaranya salah satunya adalah mengenai regresi ya, yang saya cantumkan di situ. Jadi kita menggunakan variabel, di mana variabel yang memang ada hubungannya, begitu juga ada hubungannya, ada variabel yang memang tidak ada hubungannya. Kenapa? Kita membutuhkan itu karena bisa jadi di suatu saat, atau justru variabel-variabel yang kita anggap tidak penting itu ternyata jadi penyumbang. Penyumbang dalam arti untuk kita nanti mendeteksi anomali-anomali atau tren-tren yang nanti tidak tidak akan jadi. Nah, intinya seperti itu. Intinya kita mengumpulkan data dari mulai data yang kita anggap paling penting dan berguna sama data yang selama ini kita abaikan atau kita anggap tidak berguna. Itu inti dari eksplorasi datanya. Setelah itu kita olah dengan metode yang kita anggap paling sesuai dengan maunya kita. Dengan tentunya nanti menggunakan aplikasi. Kalaupun tidak menggunakan aplikasi, kita mengumpulkannya, mendatanya mungkin secara manual dalam arti, oh ini loh yang berguna, ini yang tidak. Ternyata nanti ketika ada yang tidak berguna, kita lihat di salah satu, wah ternyata ini ada ya. Padahal selama ini kita tidak anggap.
Nah, kan jadi ada data ya. Ternyata itu jadi data yang berguna juga. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baiklah, Bapak. Ada lagi pertanyaan satu lagi, Pak. Kita sampai 3 pertanyaan saja ya, Bapak dan Ibu. Di sini Ya, ada dari Ibu Di Andini. Saya mau tanya, ketika menulis sebuah karya ilmiah menjadi referensi melalui AI, apakah harus dipatokkan dengan buku saja atau karya tulis orang lain? iya, betul Ibu. Jadi kita setelah kita buat boleh kita berbagai sumber ya. Setelah kita berbagai sumber, kita juga harus memadankan dengan tulisan yang kita anggap sama ya, dalam arti mungkin dari judul agak mendekati. Nah, itu kita sesuaikan, Bu. Jadi kita bandingkan ini sama banget gak sih gitu. Atau nanti kita lihat variabelnya sama nggak sih? Atau materi yang kita masukkan sama banget nggak sih? Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan ternyata ada beda dan lumayan berbeda, oke, kita lanjutkan gitu. Karena dalam arti gini, kita berusaha untuk memunculkan sesuatu yang bermanfaat, dalam arti hal yang baru bisa jadi buat kita, mungkin juga hal yang baru buat orang lain gitu. Bisa jadi mungkin itu bukan hal yang baru, tapi buat beberapa orang itu jadi hal yang baru. Nah, itu yang kita ambil. Seperti itu. Jadi perlu untuk memadankan dengan tulisan yang lain. Oke, baik. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir itu dari Hasna Yunisa, ya, Pak. Ya. Ini bertanya bagaimana strategi agar tulisan kita bisa lebih bermanfaat dari dan menjangkau lebih banyak membaca. Nah, itu rahasia, Bu. Jadi intinya dalam penulisan kalau bisa Bapak Ibu semuanya kita universal ya, dalam arti tidak terlalu spesifik ke satu bidang, tetap di bidang kita, dalam arti misalnya kita di bidang teknik ya, kita tidak menjelaskan secara teknis teknik yang sampai mendalam, dalam arti seperti tadi saya ambil secara keseluruhannya. Kita coba mengambil dari hulu sampai hilirnya. Jadi kita coba bisa merangkum satu kesimpulan ketika jadi satu bab. Nah, itu. Jadi ketika orang yang membaca pun jadi tidak akan merasa ini teknik banget gitu. Ini kok jadi nggak mengerti jadinya. Jadi kita berusaha dengan bahasa yang universal, kita berusaha menerangkan dengan hal-hal yang kira-kira bisa dimengerti oleh semua orang gitu. Jadi tidak terlalu mendasar, karena memang ini yang kita tulis untuk semua ya, bukan untuk khusus. Beda kalau kita membuat misalkan itu khusus buku ajar misalkan ya. Nah, itu memang harus lebih dalam di situ. Tapi kalau untuk buku yang seperti ini, buku chapter dan lain-lainnya, itu bisa kita membuat universal, general aja, jangan terlalu spesifik. Tapi tetap merangkum seluruh inti dari tulisan bab yang kita buat. Ya, seperti itu, Bu. Oke. Berarti sudah pas ya pertanyaannya ya, Bapak dan Ibu. Hmm. Bagi Bapak dan Ibu nanti yang sudah bertanya boleh hubungi admin untuk terkait hadiah pulsanya. Dan untuk absensi webinarnya akan kami bagikan setelah sesi promosi dari admin kami. Bagi Bapak dan Ibu, mohon untuk menunggu sampai sesi ini berakhir ya, Bapak dan Ibu. Karena kalau jika tidak diisi absensinya, maka tidak ada sertifikat yang kami berikan. Dan juga bagi Bapak dan Ibu, mohon untuk follow sosial media Nulis Hemat, boleh salah satu sosial medianya, boleh Instagram atau Facebooknya atau YouTube-nya. Kepada Ibu Nora, bagian admin kami persilakan. Nah, baik, terima kasih sebelumnya Ibu Cindy. Selamat datang Bapak Yahya. Masya Allah, narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak sudah berkenan menjadi narasumber di Zoom webinar kita pada sore hari ini. Sebelumnya Bapak perkenalkan, saya Nora, saya admin 1 Nulis Hemat. Jadi saya yang selalu berkomunikasi dengan Bapak Yahya, perihal naskah beliau ya Pak ya. Iya betul Ibu. Terima kasih Bu Nora. Selalu Terima membantu kasih saya. Bapak. Oke. Ya.
Alhamdulillah buku beliau sudah terbit dan sekarang kolaborasi beliau juga sedang menyusul ya Pak ya. Iya, yang Untuk ilmu kolaborasi komputer Ibu sedang menyusul. iya betul. Nah, baik Bapak, sebelumnya izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak ya. Dan juga menjelaskan tentang paket penerbitan. Mungkin ada Bapak Ibu yang menjadi peserta pada sore hari ini yang penasaran bagaimana apa sih itu nulis hemat, apalagi untuk pembahasan Bapak Yaya itu nulis hemat manfaat hebat. Nah, itu pasti jadi pertanyaan juga bagi peserta-peserta kita juga begitu ya Pak ya. Nah, apa sih maksud nulis hemat dan gitu, dan bagaimana sih untuk menerbitkan buku di nulis hemat. Nah, dan kami sangat apresiasi bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya pada webinar kita pada sore hari ini. Mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu, jadi pertanyaannya mungkin hanya dibatasi 3 saja. Lain kali dan mungkin ada waktu selanjutnya kami juga akan mengadakan webinar sekali 2 minggu ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Nora, saya MS1 Nulis Hemat. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu nulis hemat. Jadi nulis hemat ini adalah penerbit kami ya Bapak Ibu. Jadi penerbit ini menjelaskan tentang bagaimana sih menerbitkan buku tanpa harus mengeluarkan dana-dana yang cukup besar gitu. Nah, kemudian yang pertama, kami itu ada 4 jenis buku yang ada di nulis hemat. Dan juga kami ada jasa HKI Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menerbitkan jasa HKI, nah itu juga bisa dibantu oleh kami seperti itu. Yang pertama, kami itu ada namanya paket hemat Bapak Ibu. Untuk paket hemat ini gaya itu senilai Rp500.000. Nah, jadi kenapa biaya ini Rp500.000 dari template penerbitan itu kami memberikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang menyesuaikan dengan template kami begitu. Dan untuk turnitinnya itu sudah maksimal 30% ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah selesai naskahnya, sudah sesuai template, dan sudah diturnitin 30%, maka itu boleh dikembalikan kepada kami untuk naskahnya, dan kami cek kembali apakah naskah tersebut bisa diterbitkan ISBN atau tidak. Karena untuk saat ini syarat penerbitan ISBN itu kalau dibilang ribet mungkin enggak Bapak Ibu, tapi ada beberapa hal yang menyebabkan buku Bapak Ibu tidak terbit dari ISBN seperti itu. Contoh misalkan nih Bapak Ibu ada pembahasan penelitian di dalam naskahnya, padahal Bapak Ibu menjelaskan tidak ada penelitian Mbak, tetapi jika terbaca penelitian di pihak Perpusnas maka itu termasuk penelitian gitu. Maka dari itu buku Bapak Ibu harus dikonversi. Nah, konversi ini itu mengubah bahasa penelitian ke bahasa umum. Jadi kalau seandainya nih, misalkan Bapak Ibu naskahnya berbentuk penelitian yang terbaca oleh Perpusnas, maka harus diubah ke bahasa umum terlebih dahulu. Jadi kami kembalikan lagi naskahnya gitu. Kembalikan lagi naskahnya untuk diubah bagaimana apa yang harus diubah. Nah, untuk kedua, kami juga ada paket tunggal Bapak Ibu. Paket tunggal ini sama dengan paket hemat, yaitu buku umum. Nah, buku umum ini bedanya itu templatenya kami yang menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu tinggal berikan naskah mentah saja. Kami misalkan dari template, dari cek turnitin, turunkan turnitin sampai buku Bapak Ibu terbit dari ISBN. Jadi Bapak Ibu hanya menerima naskah sudah selesai. Meskipun naskah itu masih mentah dan masih tidak ada yang mungkin Bapak Ibu yang sibuk sehingga naskahnya itu tidak beraturan. Jadi kayak contoh nggak sesuai dengan KBBI, nggak sesuai dengan EYD, bahkan masih berantakan lah contoh misalkan Bapak Ibu. Nah itu kami yang membantu semuanya begitu. Ini kelebihan dari paket tunggal, kenapa biayanya mungkin lebih tinggi sedikit daripada paket hemat. Yang selanjutnya itu kami ada paket konversi Bapak Ibu. Nah paket konversi ini itu biaya Rp1.450.000. Untuk paket Rp1.450.000 ini itu sudah termasuk HKI. Sedangkan untuk paket hemat dan tunggal itu belum termasuk HKI Bapak Ibu. Jadi kelebihan dari paket konversi ini itu sudah termasuk HKI, 3 sampel buku juga termasuk. Tetapi untuk paket hemat dan tunggal juga kami berikan 3 sampel buku fisik begitu. Dan untuk konversi ini itu ada seperti penelitian, disertasi, dan juga tesis Bapak Ibu yang mungkin sudah lama tidak diterbitkan ISBN, karena syarat untuk beri ISBN itu tidak boleh penelitian, disertasi, dan proceeding juga ada ketentuannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi dan bunga rampai pun juga ada ketentuannya. Nah, jadi kami berikan solusi untuk paket konversi agar buku Bapak Ibu bisa diterbitkan ISBN. Jadi dengan konversi inilah buku kami pastikan ya Bu Bapak Ibu
untuk bukunya terbit BSBN, karena kami akan bertanggung jawab untuk mengkonversi buku Bapak Ibu agar bisa diterbitkan di SBN. Jadi kami yang bantu semuanya, cukup berikan tesis, penelitian atau disertasi Bapak Ibu kepada kami akan membantu semuanya Bapak Ibu, dan akan kami pastikan juga harus terbit ber-SBN. Itu tanggung jawab kami jika mengambil paket konversi seperti itu. Nah, selanjutnya kami juga ada paket ghostwriter. Untuk paket ghostwriter ini cukup mungkin Bapak Ibu terkejut mungkin karena wah lumayan juga ya Mbak, 4 juta rupiah ya Bapak Ibu. Nah, 4 juta rupiah ini, tapi ini sudah Bapak Ibu mungkin ada seperti outline yang sudah tersedia, tetapi belum ada isi naskahnya. Jadi bingung bagaimana nih Mbak, saya sudah ada outline-nya, tapi bingung bagaimana cara menarasikan outline ini. Nah, itu kami bisa bantu Bapak Ibu. Jadi dengan judul dan outline saja bisa kami bantu terbitkan dengan maksimal 200 halaman untuk pakai ghostwriter ini. Jadi dengan narasi naskah, semua naskah itu dan sudah dipastikan pasti keluar ISBN juga Bapak Ibu, karena kami juga yang akan membantu menerbitkan ISBN dan sudah dipastikan ber-ISBN juga gitu. Dan untuk paket ghostwriter ini sudah include juga 4 eksemplar buku tapi hardcover. Itu kelebihannya Bapak Ibu, bukan pakai tunggal, pakai konversi dan hemat itu tidak ada, jadi hanya soft cover aja. Tapi untuk ghostwriter itu sudah hardcover dan juga sudah HKI. Jadi bagi Bapak Ibu dengan biaya 4 juta rupiah ini, dengan cukup dengan outline, dengan judul, dibantu kepada kami juga bisa Bapak Ibu. Dan terakhir, ini termasuk paket yang diambil oleh Bapak kita, narasumber kita pada sore hari ini, yaitu paket kolaborasi bab. Nah, untuk kolaborasi bab ini biaya 150.000 Bapak Ibu per babnya. Ini kecuali bab 1. Nah, untuk bab 1 itu mungkin biaya 300.000 rupiah, karena untuk bab 1 biayanya lebih ringan, isinya lebih ringan ya Bapak Ibu ya. Dan juga nama Bapak Ibu tercantum di HKI dan juga nulis hemat, karena untuk di HKI itu yang dicantumkan cuma penulis 1 dan 2. Jadi kenapa biaya bab 1 ini sedikit lebih naik daripada 150.000 per babnya begitu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah untuk per bab ini, jika seandainya nih Bapak Ibu ada bidang yang berkaitan, contoh misalkan seperti Bapak Yahya yang berkaitan seperti rekayasa perangkat lunak, business intelligence ya Pak ya. Nah, juga ada yang terbaru saat ini belum mengambil per babnya itu, ada juga belum mengambil 1 dan bab lainnya begitu. Nah, dengan seperti ini Bapak Ibu sudah mendapatkan 1 buku, contoh seperti ini. Ada kelihatan Bapak Ibu. Mungkin ini judul beliau ya Bapak Ibu ya, Business Intelligence, dan ini judul bab beliau di naskah. Nah, jadi ini dulu ya Bapak Ibu ya, ini buku beliau salah satunya untuk yang diterbitkan di Nulis Hemat, dan ini bab beliau Bapak Ibu. Jadi ini kertas HPS juga ya Bapak Ibu untuk buku ini. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, Mbak, bagaimana kami harus mendapatkan buku beliau Bapak gitu kan. Ini buku beliau tersedia di web Nulis Hemat dan juga link Shopee Nulis Hemat, CV Nulis Hemat Bapak Ibu. Nah, jadi untuk harga bisa dilihat di link web kami dan juga bisa di link Shopee. Biasanya kami ada live juga hari Kamis dan hari Sabtu. Jadi saat live berlangsung Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon biaya mulai dari ongkir, dan mungkin ada juga diskon-diskon lainnya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu, nah cukup 1 bab saja sudah mendapatkan 1 buku ya Bapak Ibu. Jadi tidak mengeluarkan cukup banyak gocek mungkin uangnya, tapi sudah mendapatkan 1 buku seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Yahya yang sudah berkenan menjadi narasumber kita pada sore hari ini, dan ini bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan karya-karyanya, atau mungkin Mbak, saya hanya ada ide 1 nih. Nah, nanti bisa dikonfirmasi kepada kami apa bidang Bapak Ibu, dan kami akan membantu sesuai dengan bidang Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan dosen-dosen lainnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 10 dan 15 kolaborasi yang sudah kami terbitkan begitu. Kami kembalikan kepada host kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Yahya dan peserta-peserta kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nora atas pemberitahuannya mengenai Nulis Hemat Indonesia. Dan juga karena kita sudah
di sesi akhir, bagi Bapak Ibu yang ingin isi absensinya terlebih dahulu sebelum mengakhiri webinar kita pada hari ini. Dan untuk sertifikat dan video webinar kita pada hari ini juga materi webinar kita pada hari ini itu akan kami kirimkan nanti hari Senin tanggal tanggal 29 ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon diisi link absensinya karena itu termasuk salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah Bapak Yahya, karena kita sudah di sesi akhir, terima kasih atas waktunya sudah memberikan ilmunya kepada kami mengenai nulis hemat, manfaat hebat, motivasi berkarya dengan mudah. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk pada Bapak dan Ibu yang ingin menjadi penulis nantinya bisa menjadi penulis yang profesional dan bagus. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya dan tim. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Bu Cindy, terima kasih Bu Nora, Pak Anjar. Salam sehat Pak. Terima kasih. Salam sehat juga. Amin. Iya, Pak. Izin